Halo, kita jumpa lagi. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang eh, bagian dari bangunan yang sangat penting, yaitu kebutuhan penerangan buatan ya, artificial. Dan tentunya kalau berkaitan dengan bangunan, kita akan sering melihat bahwa di dalam ruangan itu ada beberapa titik lampu yang memberikan sumber penerangan pada ruangan tersebut. Nah, sebenarnya gimana sih kita bisa menghitung atau memprediksi kebutuhan dari titik lampu sebuah ruangan tersebut? Ikuti video ini untuk melihat cara menghitungnya secara ringkas. Nah, pertama bahwa sebelumnya kita harus mengetahui bahwa sebuah ruangan itu kecuali di siang hari ya pasti kita akan membutuhkan sumber penerangan ya. Pada malam hari kita akan membutuhkan sumber penerangan untuk aktivitas kita karena kalau tidak ada penerangan ya kita tidak akan bisa menjalankan aktivitas yang akan kita lakukan. Karena semua aktivitas itu pasti membutuhkan tugas penerangan yang dijalankan pada sebuah aktivitas tersebut. Nah, kira-kira sebenarnya bagaimana kalau kita menghitung itu pada masing-masing ruang yang berbeda? Apakah juga berbeda? Ya tentunya dengan tingkat kebutuhan yang tidak sama, masing-masing ruang dengan aktivitas yang berbeda tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Apalagi kalau kita bisa melihat bahwa ruangan yang ada di dalam bangunan rumah tinggal kita, ya kita sebagai contoh saja rumah tinggal itu di sana ada ruang tidur, ada ruang makan, ada ruang belajar dan lain-lainnya. Ya, masing-masing punya tingkat kebutuhan. Tapi apapun itu, biasanya standarisasi sudah ditentukan seperti di SNI, kebutuhan untuk kebutuhan untuk penerangan di rumah tinggal sudah ditentukan ya. Jadi setiap ruangan pada bangunan itu pasti membutuhkan dan di sana sudah ditetapkan standarisasinya di standar nasional Indonesia juga sudah ditentukan. Kalau kita mau melihat kebutuhan standar yang berupa luminasi ya, kebutuhan pencahayaan juga di ASREA ada. Jadi penerangan ini sangat penting kita butuhkan. Nah, seperti sebagai contoh, kalau kita lihat bahwa menurut SNI ya, ini saya ambil dari beberapa sumber di Google dan beberapa situs halaman web yang pada intinya semuanya hampir sama, bersumber pada SNI maupun ASRAE. Cahaya maksimum yang dibutuhkan untuk ruang kantor yang diperkenankan ya, untuk ruang kantor dan industri ada 15 watt per meter segi. Di sini menggunakan watt per meter persegi. Kalau yang di SNI ini untuk rumah tak melebihi dari 10 watt meter persegi. Kemudian untuk toko ya, toko itu berarti kegiatannya, aktivitasnya juga berbeda dengan yang lebih ramai, lebih membutuhkan banyak pencahayaan ya kalau malam hari, karena barang-barangnya di sana juga lebih detail ya, lebih bermacam, bervariasi, ada yang kecil dan besar, dan itu membutuhkan tingkat detailnya yang berbeda dengan di rumah dengan aktivitas yang biasa. Di toko ini membutuhkan 20 sampai 40 watt per meter persegi. Jadi satuannya per meter persegi. Jadi tiap satuan meter persegi itu membutuhkan 20 sampai 40 watt. Sedangkan hotel 10 sampai 30 watt per meter persegi. Kemudian sekolah 15 sampai 30 watt per meter persegi. Rumah sakit 10 sampai 30 watt per meter persegi. Dan
ini standar ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengukur kebutuhan maksimal pada rumah kita atau gedung kita ya. Kita umpamanya rumah kita dengan luasan yang 20 meter persegi, maka ya maksimal yang bisa diberikan atau standarnya yang maksimal ya itu sekitar 10 kali 20 berarti 200 watt per meter persegi ya. Di satuannya seperti itu. Jadi tinggal menghitung seperti itu. Kalau 36 meter persegi ya 360 watt. Ya. Karena yang dibutuhkan tiap meter persegi itu adalah 10 watt. Jadi itu standarnya ya, standar maksimum pencahayaan maksimum untuk masing-masing ini. Toh seperti itu sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing ya, karena sebenarnya proses penginderaan itu antara antara yang benda dan kemampuan yang sensor yang melihat itu juga masih menjadi faktor penentu pada saat proses pencanderaan dengan dibantu sumber cahaya. Jadi sumber cahaya ini mempunyai tugas untuk memberikan penampakan pada sebuah benda yang diamati. Nah, kemudian sebenarnya gimana sih kalau kita mau menghitung ya? Kalau mau menghitung jumlah titik lampu di dalam rumah kita, umpamanya yang tadi 36 meter persegi, ya itu kira-kira kebutuhannya sebenarnya berapa titik lampu yang dibutuhkan kita, yang mau kita pasang ya. Ada rumus sederhana yang bisa kita umum yang digunakan ya. Jadi di sana ada elemen ini kalau Anda bisa lihat, saudara bisa lihat di layar belakang saya bahwa jumlah titik lampu itu sama dengan ditentukan oleh kuat penerangan atau target penerangan yang akan dicapai. Satuannya lux ya, sudah ada standarnya. Jadi berapa lux yang mau kita kita capai ya menurut kita. Jadi sudah ada standarisasinya di ASREI. Kemudian ditentukan oleh luasan ruang, yaitu panjang kali lebar pasti tentunya ya. Di sana ada panjang kali lebar yang harus ditentukan, pasti ruangan pasti punya itu. Kemudian dibagi total lumen lampu ya, total lumen lampu. Jadi luminous flux-nya berapa ya, total lumennya berapa dari lampu tersebut ya, yang dikeluarkan oleh lampu tersebut, luminous-nya berapa. Kemudian juga ada satuan faktor ya, faktor ini berarti yang perlu kita masukkan karena ada faktor cahaya itu ada faktor loss-nya ya, loss like faktornya, jadi kehilangan ya, cahaya yang hilang ketika dipancarkan oleh sumber cahaya lumen itu pasti ada faktor kehilangannya ya, inefisiensinya. Jadi 0,7 sampai 0,8 ya, di LLF istilahnya di situ disingkat. Kemudian ada coefficient of utilization atau faktor pemanfaatan 50 sampai 65%. Kemudian jumlah lampu dalam satu titik lampu ya, jumlah lampu, karena mungkin bisa jadi satu titik lampu itu terdiri dari beberapa lampu, bisa jadi seperti itu ya, tidak harus satu lampu ya umpamanya ya, kebutuhannya nanti tergantung kita. Nah, dari sini kita akan mendapatkan jumlah titik lampu ya, jumlah titik lampu. Jumlah lampu yang pada
ruangan yang akan kita tentukan ini nanti bisa dihitung dengan rumus ini. Nah, selanjutnya ini saya berikan standarnya. Jadi saya bilang bahwa saya perbesar ini. Coba, nah ini titik pencahayaan ini berapa lux di sini. Kalau di Asrai sudah ditentukan dengan satuannya lux ya. Di sini kalau kita lihat ini ada satuan luxnya, ada ruang-ruang masing-masing ini ya. Dengan jenisnya ruang-ruang ini kita bisa mendapatkan satuannya tingkat pencahayaan luxnya berapa yang dibutuhkan. Nah, tentunya juga sangat tergantung dengan tingkat kebutuhan kita. Maaf, ini standarnya standar SNI ya, yang sudah ditentukan. Kalau Anda mau lihat di Asrai juga bisa, tapi ini yang tergambar di sini adalah standar SNI. Nah, ringkasnya seperti ini. Ini ada versi ringkasnya ya. Versi ringkasnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini untuk diketahui saja bahwa masing-masing aktivitas itu perkantoran, apartemen atau rumah, hotel, kemudian rumah sakit, basement, toilet, restoran, ini bisa lebih detail lagi pada masing-masing ruangan dengan tingkat kebutuhan yang spesifik ya. Jadi kita bisa mencari standar yang spesifik untuk masing-masing ruangan, tingkat kebutuhan yang spesial ya, khusus ya. Nah, kemudian kita coba masuk pada contoh perhitungan kebutuhan titik lampu ya. Dengan berdasarkan pada rumus tadi, ini biasanya kalau standar industri yang dengan dengan spesifikasi khusus menyertakan sebenarnya kira-kira luminous dari masing-masing lampu itu biasanya kalau di lampu sudah dirupakan dalam bentuk lumen ya, berapa gitu. Jadi sudah dimasukkan, tidak perlu menghitung efisiensinya, tapi sudah dihitung. Tapi kalau dalam spesifikasi yang teknis pada masing-masing pabrikan biasanya juga menyertakan tingkat efisiensinya berapa untuk perhitungan yang lebih advance ya. Tapi untuk perhitungan umum biasanya ya kita menggunakan langsung satuannya itu, lumennya ya. Jadi dengan simbol yang seperti ini. Nah, kita akan mencoba menghitung sebuah ruangan ya dengan luasan lebarnya panjangnya 7 meter dan lebarnya 4 meter ya. Di luasannya sekitar berapa itu? 1428 ya. 28 meter persegi yang akan dipasang lampu yang di atas tadi 1096 lumen ya, dengan wattnya 18 watt. Jadi berapa jumlah lampu yang akan dipasang pada ruangan tersebut ya. Jumlah lampunya berarti kita sudah ketahui tadi illuminance-nya yang dibutuhkan, yang mau dipasang itu adalah 150 ya, antara 100 sampai 300 lux karena rumah tinggal ya. Jadi untuk rumah tinggal bisa 100 sampai 300 lux, kemudian 7 meter itu panjangnya, kemudian 4 meter adalah lebarnya. Yang dipasang N-nya adalah 1 buah ya, lampunya dianggap 1 buah saja ya biar mudah. Kemudian LLF atau tadi light loss faktornya, jadi ya light loss, nah jadi kehilangannya, jadi kehilangan pencahayaan ya, yang dipancarkan dan yang diterima itu biasanya tidak sama yang diterima karena adanya proses ini tadi perantara ya, diantara ada jarak itu tadi, ada lossnya ya, sampai di tempat yang diterangi itu sekitar LLF-nya 0,8 ya.
Jadi antara 0,07 0,8 kita bisa pilih saja salah satu 0,8 ambil maksimalnya ya. Kemudian CU-nya atau ini tadi coefficient of utilization. Jadi sebuah lampu itu ada utilisasinya. Jadi ada koefisien penurunannya yaitu 65%. Ya, antara 50 sampai 60% ini diambil yang maksimal ya. Diambil yang maksimal. Kemudian lumennya 1098 lumen ya. Jadi sudah dihitung. Kalau di lampu-lampu yang sudah kita beli itu biasanya sudah dirupakan dalam bentuk lumen, jadi kita tidak perlu menghitung efisiensinya, tapi sudah dirupakan dalam bentuk lumen. Nah, kemudian yang kita harus hitung adalah titik lampu yang akan dipasang pada luasan 28 meter persegi tersebut menggunakan lampu ini berapa gitu ya. Nah, jadi kita akan menghitung jumlah titik lampu. Pengetahuan ini sangat penting untuk saudara yang akan berpraktek untuk berpraktek merancang sebuah ruangan ya bagi arsitek dan beberapa yang berkecimpung untuk perlampuan ya, perlampuan untuk ruangan, bangunan gedung. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Jadi tadi karena rumusnya sudah ditentukan, ada luminance, kemudian luasan, kemudian loss faktornya, kemudian utilisasinya dan jumlah lampu. 150 itu tadi yang dibutuhkan, lumen pencahayaan yang dibutuhkan 150 lumen, fluxnya 150, kemudian kemudian luasan dikalikan luasan dibagi satuan lumen dari lampu tersebut dikalikan faktor surutnya ya, kehilangannya, faktor loss faktornya, loss faktornya, kemudian utilisasinya 65% atau 0,65 ya, kemudian kali 1 ini jumlah lampunya yang dipasang. Nah, ini didapat hitungan 4.200 dibagi 570,96. Jadinya dapat satuan 7,36. Nah, tentu kita tidak bisa memberikan satuan yang desimal untuk lampu karena benda fisiknya dia pasti dalam bentuk satuan ya. Satuan, jadi 7,36 ini akan kita konversi atau kita anggap menjadi 8 ya. Kita ambil maksimalnya di atasnya ya, ambil di atasnya 8. Berarti 8 titik lampu yang dibutuhkan dalam ruangan 28 meter persegi tersebut ya. 7 kali 4 tadi sebaiknya membutuhkan jumlah titik lampu yang 8 ya, 8 titik. Nah, kita bisa bayangkan nanti 8 titik itu dianggap dalam sebuah ruangan yang kosong ya. Jadi kalau Anda disekat-sekat ruangannya, pastinya Anda harus menghitungnya per ruangan ya, per ruangan satu persatu. Dan jadi maksudnya begini, kalau kita di dalam rumah ya, di rumah kita itu kan sebenarnya ada beberapa ruang ya, beberapa ruang tuh kalau kita mau menghitung sebenarnya harus per ruang tersebut, karena ini dianggap dalam rumah itu kebutuhan maksimumnya berapa, maka ya kita ingin mengetahui totalnya, kita anggap itu tadi, jadi luasan langsung ya, luasan keseluruhan. Jadi kalau kita mau menghitung ya seharusnya tiap ruang yang kita anggap ruangannya ini 7 kali 4 ini tadi, dari 8 titik lampu.
Nah, ini bisa Anda terapkan dalam skala yang lebih mikro pada tiap-tiap ruang ya, baik ruang tidur, ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang-ruang kerja, atau ruang yang lainnya yang membutuhkan penerangan, tentunya penerangan buatan pada waktu malam hari. Nah, sesuai dengan itu tadi, kita sudah mendapatkan jumlah titik lampunya, maka kita cek sekarang ini dengan lampu yang 18 watt tadi ya, 18 watt tadi, apakah memenuhi ya, apakah memenuhi atau melebihi atau kurang malah ya, itu dengan mengecek watt per meter perseginya. Kalau di SNI tadi sudah ditentukan watt per meter perseginya maksimal 10 watt ya, maka kita bisa mengecek sekarang ini dengan 7 titik lampu ya. Jadi kita bisa menghitung 8 kali 18, 8 titik lampu ya, tadi 8 titik lampu, jumlahnya dikalikan 18 ya, 18 itu berarti kan wattnya tadi, wattnya lampu, kemudian dikalikan 8 titik dibagi luasan, jadi watt per meter segi ya. Yang kita mau cari kan tadi standarnya watt per meter segi, standarnya dari SNI kan untuk rumah tinggal 10 maksimal ya, 10 watt per meter persegi, disarankan di sana seperti itu. Nah, kita cari, kita aplikasikan sekarang itu dengan lampu 18 watt itu, dengan kegiatan tersebut berapa sih watt per meter persegi yang didapat? Yang kita dapat sekarang ini ternyata 5,14 watt per meter persegi. Nah, 5,14 watt per meter persegi ini kalau kita cek berarti masih di bawah 10 watt per meter persegi kebutuhan untuk rumah tinggal ya. Nah, berarti kalau kita menurut standarisasi itu nilai ini masih di bawah standar tersebut. Nah, yang saya maksud sesuai kebutuhan ya di sini, ketika kita sudah dapat nilai ini, kita banyak pertimbangan mungkin ya ketika kita menggunakan lampu itu berapa watt dan lain-lainnya. Mungkin bisa karena untuk menghemat ya, menggunakan watt yang lebih kecil ya, tentunya watt per meter perseginya jadi lebih kecil, atau pertimbangan yang lainnya yang mungkin disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Nah, ketika kita tidak menghasilkan hitungan yang mungkin tidak sesuai standarnya, ya sekarang tinggal kita putuskan apakah kita mau mencapai standar maksimalnya tersebut atau tetap pada nilai tersebut ya, atau umpamanya ini kelebihan maka harus diturunkan ya, umpamanya ternyata dihitung sudah 15 watt per meter persegi, jadi ternyata kan terlalu besar ya, bisa diturunkan dengan mengatur watt lampu ya, energi lampunya itu diturunkan. Jadi kita membeli dengan watt yang lebih kecil supaya jumlah watt per meter perseginya jadi lebih kecil dan sesuai dengan standar. Kalau kekecilan seperti ini, jumlahnya lebih kecil, kita bisa naikkan wattnya ya dari 18 ini karena faktor yang dibagi harus dibesarkan kalau di sini. Kalau jumlah titik lampunya kan sudah standar, ini tadi sudah dihitung 8 ini, berarti bisa kita naikkan 18 ini jadi pamannya 20 atau 25 watt. Nanti kita hitung lagi dan kita bagi apakah sudah mendekati standar dari kebutuhan maksimal ruangan tersebut. Jadi begitu ringkas ya untuk mendapatkan titik lampu tersebut ya. Intinya bahwa ketika kita merancang ruangan itu kita harus lihat standarnya dulu ya. Ya, kita harus lihat standarnya.
Standarnya penting untuk kita baca di SNI atau di Asrae bisa. Kalau kita sudah ketahuan standarnya, kita bisa menghitung kebutuhan ideal dari ruangan tersebut. Ya, itu penting ketika kita merancang titik lampu, jumlah titik lampunya dan kira-kira berapa kapasitas wattnya yang harus kita sediakan untuk klien kita. Saya kira itu untuk cara perhitungan yang cukup sederhana ketika kita merancang sebuah ruangan, dan pengetahuan ini secara praktis bisa kita lakukan untuk melakukan perhitungan di lapangan ya, dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Tentunya bahwa perhitungan ini adalah sebuah cara, sedangkan tingkat kebutuhan yang tingkat kebutuhan yang sesuai ya, sesuai dengan pemiliknya atau pengguna ruangan itu harus ditanyakan atau disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya tersebut secara langsung. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan penggunanya, tingkat aktivitasnya apa saja. Kalau biasanya kalau kebutuhannya aktivitas itu di dalam ruangan menyangkut hal-hal yang benda-benda yang rumit atau yang kecil ya, yang butuh detail penerangannya ya, butuh jelas ya, penerangannya, maka biasanya dia membutuhkan pencahayaan yang lebih besar ya, lebih besar daripada umumnya ya. Nah, tentu itu sangat tergantung pada klien kita dan kebutuhan dari pengguna. Baik, itu yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Semoga saja bisa memberikan masukan dan pengetahuan yang lebih baik bagi Anda semua yang berkecimpung dalam perhitungan pencahayaan bagi arsitek maupun perancang pencahayaan. Terima kasih. See you.